pagi-pagi udah kerja repot bener. Tar dulu, Bu. Kuda nih ya? Iya, biasa barang bawaannya Mama. Mbak Gina, saya mau nitip ya buat Mama Dede. Nitip apa, Bu? Ini ada oleh-oleh ya, sebentar ya. Oleh-oleh nih, jangan lupa bilangin nih dari Ibu Rodia. Ya Allah. Udah bawa deh, Nggak, tolongin. udah potongan aja, Bu. Nggak ada, udah. Ini mahal, ini mahal. Udah banyak bawaan saya. Udah, titip kirim salam. Ini jangan lupa bilang dari Bu Rodia ya. Iya, dari Bu Ani. Ih, salah Bu Rodia. Kenapa sih harus jelas banget? Ya iyalah, orang itu oleh-oleh dari luar negeri. Udah, itu mahal loh saya beli. Iya, ya. Oh. Kasih ya. Iya, dari Bu Susi ntar saya Hati-hati bilang. ya. Ibu Rodia sayang. Iya. Rodia. Ya Allah, tetangga Mama pada bawel-bawel banget. Assalamualaikum. Mama Dede. Assalamualaikum Mama Dede. Gina is coming. Ya. Oke. Yeah. Cah, elah. Iya. Mama. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Gusti. Ya Allah. Rempong banget. Ya Allah, Gina udah bawa barang buat Mama ini banyak banget. Dititipin lagi sama tetangga Mama nih. Namanya Ibu Rodia. Nitipin duren. Alhamdulillah, walaupun durennya kecil-kecil, aku suka daripada nggak ada duren. Tadi durennya doang. Durennya kecil-kecil tapi berat juga, Mah. Nah, tuh, dah. Begitu Ya. dong kalau bertamu ke rumah mama. Wah duren, bahagia aku. Masuk. Boleh masuk? Ya. Ini barang-barang juga dimasukin? Ya, bisa ditinggal dulu. Oh iya juga sih, oke. Gak apa-apa, Mah. Bisa. Gina kan strong ceritanya. Oke. Ya. Wah. Jumpar. Baju impor. Jumpar. Wah, rumah Mama Dede nih. Bisa kali gelar di sini nih. Lumayan nih. Kali aja ibu-ibu lewat sini nih. Di sini nih gelar nih. Ya, tuh. Bagus nih baju nih. Dari Jerman. Jumpar. Baju impor. Ada ibu-ibu nih. Alhamdulillah ada yang lewat. Jualan apa, Bari? Ya, Bu. Jualan apa? Ini, Bu, baju impor. Dipilih ya, dipilih. Ya? Nih. Hah? Yang bagus nih. Tuh, lihat tuh. Dari mana nih? Ini. Ah. Ini baju yang lagi viral nih waktu itu. Aduh, yang naik turun. Itu. Bagus tuh, Bu. Ini, Bangkok ini. Tadi ya, Mah, kan Gina udah bawain baju-baju Mama udah banyak banget. Udah Gina siapin ini buat 1 minggu. Pokoknya jadwal Mama udah aman. Nanti nih abis lohor, Mama ada pengajian di masjid depan situ. Oke. Ya, 2 jam aja di situ. Abis itu nanti Mama ada syuting lagi, gitu. Pokoknya Mama harus jaga kesehatan, makan yang benar. Sehat terus begitu. Nah, Oh, nggak bisa. Coba nih. Nih kita punya tuh. Ya, jangan lihat berebutan. aja ya. Lihat aja nih tuh ya. Ini mah nggak cukup ukuran saya. Banyak. Nih. Mama, ini durian dari Bu Rodia yang dari Thailand. Ya Allah. Tuh, Hatur nuhun. Ya Allah, nih kobokannya Mah. Pakai tisu. Bisa pakai tisu. Yang penting kemokan doang rumah. Nggak perlu tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Tipis. Enak, Mah. Dari Thailand jauh-jauh. Bismillah. Alhamdulillah daripada dia bawa kesini kagak bawa apa-apa. Tapi Mama kayaknya suka banget sama durian ya, Mah? Karena apa? Karena apa? Dari kecil bapak mama kan kebunnya banyak. Di Iya. antaranya kebun durian banyak banget. Oh iya. Berbagai jenis durian. Itu tahun 50 tahun 60. Jadi kalau panen durian tuh 1 kamar durian. Wow. Berarti ini Mama kuat berarti ngabisinnya? Kenapa jadi kuat sih? Oh ya kan kadang-kadang ada. Kalau diangkat kuat, kalau ini mah dimakan mau nggak? Gitu ngapa jadi kuat sih lu? Oh iya, salah. Pertanyaan. Nih minumnya. Mama. Wah, nih, Bu, nih. Tapi ini ada Suti nih. Iyalah, dipegang lu. Saya bayarin langsung. Gimana? Ibu mau ngambil yang mana? Ini berapa nih? Ini. Ah. 300.000.
Ya kurang duitnya kan. Kurang. Coba lihat dulu. Assalamualaikum. Sawadikap. Bu Pika sama Bu Suci lagi belanja apa nih? Udah nih mau nggak nih mau nggak? Enggak, saya nggak biasa pakai baju-baju gini. Ini suami saya beli ini. Ini dari Thailand asli loh. Apaan sih? Pak gatel kalau pakai gini, maaf deh ya. Kerjaan lagi di Brodi apa? Suami saya tuh kerja di kapal pesiar dari Thailand. Ada nggak oleh-olehnya buat kita? Ada, tenang. Durian paling enak mah, durian apa? Mah yang penting durian yang udah ada di depan mata paling enak. Walaupun kata orang durian ini enak kalau nggak ada depan mata percuma. Iya benar. Kalau udah ada depan mata mah disyukuri gitu ya mah ya. Semuanya mah jadi enak. Enak tapi ini mah duriannya. Enak. Karena gratis. Iya juga sih. Mah, kayak ada berisik deh di luar. Coba lihat dulu. Gak usah berebutan ibu-ibu, dengerin nih ya. Kita udah tahu orang sini nggak bakalan bisa keluar negeri. Pesawatnya mahal. Coba ya. Coba lihat. Ya. Udah belum mah. Belum habis ya. Kamu yang order ibu aja. Tuh mah. Coba lihat ada apa. Aduh ya. Mah, tetangga mama. Ada yang lagi berantem nggak tahu. Oh, ayo atuh. Yuk. Coba. Iya. Aku naon sih? Nah. Mana? Lihat dong aksesoris saya nih. Tuh, lihat dong nih. Assalamualaikum Mama. Lu pada ngapain sih nih? Lu pada ngapain? Assalamualaikum mama. Jual naon? Assalamualaikum. Bang Baris. Sawadikap mama. Kan gaya banget sekarang jadi Kan ini kan suami saya baru dari Thailand mah. Kok ribut, berisik. Ada apa sih? Ini Mas, saya lagi jualan baju impor. Ini mah, nih ceritanya kita lagi lihat-lihat nih. Oh iya deh. Ya, yuk. Udah duduk deh. Ya, duduk. Duduk ya mah. Kita sini kita sini. Baju mahal nih mah. Sini, Baju jangan geser-geser sini ya. Baju mahal ini mama. Tadi Bari lagi jual nih dari Thailand, dari Bangkok segala macam. Burot datang bawain kita oleh-oleh mah. Oleh-oleh nih mah. Tuh. Katanya ada tulisan dari Thailand mah. Alhamdulillah. Semua saya bagi satu-satu. Mana? Saya mama kan udah duren yang mahal itu. Duren. Karena saya ngerti orang sini nggak bakalan bisa keluar negeri, pesawatnya mahal. Songong banget. Astagfirullahaladzim, Bu Rodia. Sombong amat jadi orang. Mah, kalau kayak begitu dosa kan Maria ya itu namanya ya. Maaf. Dia pikir yang beli durian dia doang. Orang yang bangga diri, orang yang sombong, pamer, dia ngasih orang yang Allah menyatakan orang ini munafik. Maaf nih mah ya. Teh Gina, saya tuh bukannya ria. Saya tuh bagi-bagi oleh-oleh karena kan suami saya dari Thailand. Ini baju saya aja asli dari sana kok. Emang kalau begitu ria mah saya. Oke. Boleh jadi. Boleh jadi bajunya dikasih dari Thailand. Ngasih sama tetangga alhamdulillah. Tapi nggak perlu ngomong, diumumin. Hoi pengumuman, gue bagi-bagi baju dari Thailand. Nggak perlu gitu-gitu juga. Dengerin, jangan tubak-tubu. Mama mah cuma nyampein terserah Allah. Kata Allah itu orang munafik. Kita wajib bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan pamer. Bener. Mama acungin jempol 2, kalau perlu 4. Nah, lu inget sama tetangga. Ingat sama mama beliin durian, lu masih inget kalau gue doyan durian. Nah, nih tetangga semua kebagian. Cuman gak perlu ngomong kemana-mana, diumumkan. Gue sayang sama lu pada ya, gue bagiin baju. Tidak perlu begitu. Cukup kamu ngasih sama orang-orang ini, Allah yang menyaksikan. Gitu. Bari juga lu, pagar gue pakai dagang. Maaf. Bayar Mas Bari. Maaf. Lu dengerin, lu berdua juga dengerin. Pengen beli baju bermerek, lu lihat aja udah hararide. Mama, ini yang asli nih mah. Bagus kan? Ini asli Thailand nih. Tuh, mama lihat dong nih. Tuh, bagus kan mah? Enggak. Kata suami saya pakai biar tetangga pada tahu kalau saya dari Thailand. Gitu mah. Kalau lagi nari, Cakep ya kan? Boleh.
Lagi karnaval, boleh. Lagi ada ada budaya dipamerkan. Budaya muncul. Masa pengajian. Warnanya sama pagar mama tuh. Bari lu kelewatan lu, Bari. Udah dikasih oleh-oleh lu gitu. Mana oleh saya? Gue sih nggak mau punya tetangga kayak. Mama ngeliatin si Ron pakai baju gini, perasaan kepala gua miring. Ma, kebetulan nih ada pertanyaan juga dari netizen nih, Ma. Katanya nih, Mama mau minta solusinya dong, Ma. Kadang kita kan tidak sadar kalau melakukan perbuatan ria. Tapi kalau rianya baru sebatas niat gitu, ada nggak, Ma? Contohnya kayak gimana? Contoh, kalau berpikir dalam diskusi, kalau ada seorang manusia niat akan berbuat baik, dapat 1 pahala. Ya. Dikerjakan, dapat 7 pahala, 10 pahala, 700 pahala, lebih banyak dari itu. Ya. Kembali kepada keikhlasan itu orang tadi, titik. Ya. Kalau ada orang niat berbuat buruk, termasuk sum'ah, termasuk ria, maka dia belum ada catatan dosa. Dilakukan keburukan tadi, 1. Betapa mulianya Allah. Kalau berbuat baik bisa 1, bisa 7, 100, 700 lebih banyak. Tapi kalau niat buruk belum dapat catatan, dilakukan hanya 1. Makanya harus segera bertaubat. Cuman kayak yang atu ini ngeyel banget. Tapi saya kan nggak niat ria, mah terus terang aja. Dari rumah gimana, Bu? Kan saya udah bilang, suami saya bilang suruh pakai nih baju bagus dari Thailand biar tetangga lihat. Gitu, bukan niat ria. Udah dibagi oleh-oleh nggak niat ria juga. Jadi sekarang udah dari rumah Mama ini rencananya Bu Rodia mau kemana? Ria doang. Enggak, ini mau ada acara sama suami pakai baju yang baru ini. Nanti pulang dari mana? Biarin aja, Ma. Dengerin. Kita tahu bahwa dia anak keras. Lebih keras daripada batu. Kalau berpikir dalam Al-Quran, batu yang keras aja kalau dia terbelah bisa keluar air. Iya. Ini hati manusia keras. Artinya maaf dalam tanda kutip, hati orang ini mati. Makanya coba kalian lihat dalam Al-Baqarah 272. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kalian yang ngasih hidayah dengan manusia, tapi aku yang ngasih hidayah. Sekarang bagaimana? Tugas kita doain biar hatinya lunak, biar dia sadar. Bahkan kalau Mamah bilang kalau sekarang direkam nih, baju dia dipoto, ketika sadar mungkin dia tertawa sendiri. Malu kok gua bisa kayak begitu. Tapi sekarang dia masih bangga dengan baju Thailand suaminya bawa. Cek, keren Rodia. Kita berdoa buat Ibu Rodia. Iya benar, yang penting kan Ibu Vika, Ibu Susi sama Bang Bari udah mendapatkan pencerahan dari Mama ya. Kita doakan insya Allah Ibu Rodia mendapatkan hidayah. Amin. Nah, karena ada Mama, ada solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Mama mau? Apa tiap orang kasih lu videoin? Iya, Mah. Sombong amat. Bang Bari, Ya. beneran nih bantuin bagi-bagi nasi box Terus? ke anak yatim. Gimana maksudnya? Kita bikin video dulu. Karena bilang makasih ya, kalau udah dikasih. Bilang, oh makasih ya Bu Uta. Oh gitu. Biar berkah Bu Uta, biar sehat, biar tambah cantik. Ya. Jangan lupa apa kata-katanya. Makasih Bu Ita. Bilang apa? Makasih Bu Ita. Moga berkah banyak rezekinya. Amin. Dah, makasih ya. Terus gimana nih? Bantuin bawa Kemana? ke sana. Anak bagian Lah ini gimana saya megang ini? Makan aja sih, ntar makannya gampang. Gina mau setoran ayat nih sama Mama. Sok. Gina surat udah apa sekarang? belajar surat Ar-Rahman. Oke. Boleh ya? Tapi 1 sampai 13 aja dulu ya, Ma? Lah terserah sok apalnya saya Man. Ya udah deh, oke. Ayo. Nanti kalau salah benerin ya, Ma. Tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wassajaru yasjudan. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan. Wal ardo wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Wal habbu dzul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baru segitu doang. Khalaqal insana. Lupa mah. Iya. Lumayan kan mah? Lumayan, ya? tapi jangan GR dulu. Oh, nggak boleh GR. Usia kamu berapa? Baru 13 ayat udah girang. Jadi gini, alhamdulillah Gina udah apa 13. Tapi jangan lupa kalau nungguin mama lagi ceramah atau lagi ngapain, itu terus diulang, tambahin. Punya target. Misalnya satu hari berapa ayat gitu. Oke. Nanti Gina akan melakukan itu. Ini aja juga udah susah banget mah, kan Gina udah umurnya udah banyak. Jadi kayak mau ngafal susah gitu. Nah, itu yang salah. Belum apa-apa mau ngafal susah. Artinya perintah ke otak kamu salah, pasti otak kamu bebel selama-lamanya. Gini, yakinkan. Alhamdulillah ya Allah, diberikan otak yang disimpan di atas, bisa berpikir. Saya yakin saya bisa berpikir, bisa menghafalnya karena rahmat darimu ya Allah. Amin ya Allah, semoga nanti hafalan Gina makin banyak, setiap hari tambah banyak, targetnya meningkat terus gitu ya mah. Hebat. Amin. Nih mama makan nih mama. Mangga. Gina spesial siapin yang manis-manis. Mama kenapa makannya manis terus sih mah? Ya iyalah, yang bawainnya juga manis. Cie. Tapi kan di dalam mama ada bakwan, ada tempe goreng, tahu goreng itu enak banget mah di meja makan mama. Mama nggak pernah makan loh. Itu makanan teh sehari-hari di rumah mama, tukang banyak dulu. Nah terus? Ada yang lewat makan sok tenanawan gitu. Cuman ngomong-ngomong, kalau mama dikasih ini, minumnya tehnya mana? Ya iya, nggak ada tehnya lagi. Ntar ada mama makan aja dulu. Ih, nyangkut di leher. Emang ambil iya? tehnya dulu. Ya Allah, sebentar kalau gitu ya Ma ya. Assalamualaikum Mama Dede. Assalamualaikum Mama Dede. Buat apa itu banyak anak? Biasa mah, kan kita lu bareng akrab bener. lagi akrab mah sama Bang Bari nih. Biasa kan tiap minggu kita ngasih nasi bok mah. Biasa deh, orang kaya kan mah, mampu. Jadi bagi-bagi orang yang nggak mampu mah. Mama mau? Coba lihat. Tuh mah. Boleh kan mah isinya mah? Karena kita video dulu mah. Ntar dulu mah mama pegang. Kita video dulu mah. Oke mah? Lu ngasih nasi box 1 di videoin. Iya mah, biar maksud lu? Biar menginspirasi orang-orang, biar dia pada kasih sedekah sama orang-orang yang nggak mampu mah. Apa tiap orang kasih lu videoin? Iya mah. Sombong amat. Di-update mah. Ya Allah, coba lihat Al-Baqarah 271. In tubdus shadaqatu fadi immahiyah wa in tuhfuha wa tu'tu al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kalian memberikan sesuatu kepada orang lain, ditampakkan kepada orang, baik buat kalian. Tapi kalau kalian memberikannya, disembunyikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu lebih baik, begitu kata Allah. Tapi kan lagi zaman tuh mah, lagi ngetren tuh kalau orang-orang nggak sedekah, di-upload, di-videoin gitu mah. Langsung udah ke sosmed mah gitu. Punten. Lagi ngetren, lagi musim, lagi zamannya sekarang, masukin sosmed. Hanya Allah yang tahu apa yang kita berikan tiap minggu. Iya mah, iya. Tapi saya baru kali ini mah bantu dia. Tahu kasih cembaan. Hati-hati. Kalau kita memberikan sesuatu, taruh ya, mama minum dulu. Oh iya mah. Sini. Mbak Gina. Apa kabar? Ini buat Mbak Gina nih. Oh terima kasih, Masya Allah, dapat apa ini? Nah kita videoin ya. Di video? Oh, buat upload. Oh gitu. Medsos. Iya. Oke, 1, 2, 3.
Bilang Ih, Masya makasih. Allah. Mau aja. Abis diminta video sama Bu Ita gimana, Ma? Sedikit mah. Kita dengerin Mah. di dalam Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiku ma lahu riya'an. Hei orang yang beriman, kalau kamu termasuk golongan orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit, menyakiti hati orang menerima. Seperti orang sedekah tapi ria, pamer, pengen dipuji orang, direkam, dipoto, masukin medsos. Kata Allah seperti orang yang nyimpan tanah di atas batu besar yang licin, ketimpa hujan yang besar. Pertanyaan Mama, kalau Ita naruh tanah di atas batu gede, ketimpa hujan gede, tersisa nggak tanahnya? Habis mah, tinggal batunya aja mah. Ini Allah yang bilang, kalau kalian pamer, diungkit-ungkit, tersakiti orang yang dina sedekah, seperti menyimpan tanah di atas batu yang Nggak dapat licin. pahala ya mah? Iya, rontok, lu pamer sih. Mah, berarti kalau orang-orang yang zaman sekarang kan apa-apa serba diposting, Iya, sedekah tuh. posting, ngasih apa-apa kayak begini diposting Iya. gitu. Berarti habis dong mah pahalanya, mendingan gak usah sedekah ya mah. Bukan abis, rontog, pakai G, kol-kolak kubro. Rontog. Habis. Sia-sia dong mah, mending gak usah sedekah jadi. Salah juga loh. Dengerin kalau orang tua ngomong. Ya, Pak. ampun, Mendingan Mas. nggak usah sedekah. Iya. Dengerin. Gimana? Bukan mendingan nggak usah sedekah. Iya. Tetap bersedekah niatnya karena Allah, bukan pengen dipuji, bukan pengen pamer, bukan pengen orang-orang lihat. Salah itu namanya, itu adalah ria. Oh, tapi kalau misalnya Gina nih, kayak tadi Gina nerima dari Bu Ita, terus Gina yang posting, Masya Allah Bu Ita, terima kasih banyak, baik banget, barokah Bu Ita gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, itu namanya tahu bersyukur. Rasul mengatakan, malam yaskurunas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur dengan manusia yang lain, artinya tidak bersyukur kepada Allah. Karena orang ini hatinya tergerak ngasih Gina karena digerakkan oleh Allah. Jadi makasih ya Bu Ita, artinya terima kasih kepada Allah yang menggerakkan hati Ita. Begitu. Oh, jadi pemberinya justru yang nggak boleh pamer-pamer, Betul. posting-posting gitu ya, Mah. Kalau yang nerinya mah sebagai wujud syukur, misalnya mau posting mah nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, tapi jangan juga berlebihan. Dapat pahala juga ya Oh mah. iya iya. Mah, saya mau tanya nih, Mah. Biasanya itu masjid kan ada yang beramal tuh, Mah. Contohnya, bari 1 juta. Misalkan pakai nama supaya transparansi gitu, Mah. Itu ria nggak tuh, Mah? Di masjid atau di musola atau dalam kepanitiaan apapun, orang yang nyumbang, panitia wajib hukumnya mencantumkan nama Ita 5 juta, bari 2 juta. Kenapa? Tanggung jawab dia di hadapan jamaah. Tanggung jawab dia di hadapan Allah. Tapi waktu itu kan Gina ikut pengajian ya, Ma. Terus dibahas ada katanya orang yang membanggakan diri itu adalah ujub. Apa sih, Ma, ujub? Ujub sama ria sama. Itu beda. Kalau ria, apa yang dia lakukan pengen diketahui orang. Zaman sekarangnya viral. Iya. Di-upload ya mah. Kalau yang namanya ujub, takjub dengan gue lebih gitu daripada orang lain. Takjub dengan dirinya, itu ujub. Itu Kalau kayak sum'ah, iya. tiap berbuat baik, kamu nggak tahu. Tiap minggu ngasih nasi sama semua orang. Nah ini sum'ah. Sum'ah itu biar semua orang mendengar kebaikan gue. Ini manusianya nih. Oh, ada contoh nyatanya ya, Ma. Bukan nyata. Iya, berarti Ibu Ita tuh sum'ah. 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 Oh, Jadi Ita, bari dengerin lagi. iya, Ma. Bagaimana menghindarkan sifat sum'ah? Bagaimana menghindarkan sikap ujub, takjub dengan diri sendiri, ataupun sifat ria? Semuanya Allah menyatakan dengan cara bersyukur. Kita ditakdirkan oleh Allah segenap manusia. Dalam diri kita masing-masing fitrah dasar syukur sudah ada. Makanya kita berhamdallah. Alhamdulillahirabbil. Artinya segala puji milik Allah yang menggenggam alam dunia. Itu yang wajib kita lakukan. Jadi nggak sum'ah, nggak ria, Ujub nggak juga ya, Ma. Ma, ada pertanyaan nih dari netizen, Ma. Naon?
Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Mah, ini saya kan punya atasan di kantor. Jadi bos saya ini sepertinya ujub karena dia selalu merasa dirinya hebat, merasa paling tahu segala hal. Padahal kan manusia biasa juga ya Ma, bisa jadi salah. Bagaimana cara saya harus menghadapinya? Yang namanya orang sombong, yang namanya orang ujub, biasanya dalam tanda kutip dia punya kelebihan. Kelebihan kecantikan, kelebihan ketampanan, kelebihan pemikiran dengan ilmu pengetahuan, kelebihan pangkat, kelebihan jabatan, kelebihan itulah yang membuat manusia sombong, merasa gue hebat. Artinya dia salah. Dia jadi seorang atasan gara-gara ada bawahan. Iya juga. Misalnya pemilik perusahaan hebat, kalau pegawainya nggak ada, nggak bisa jadi perusahaan hebat. Itu makanya hargai orang-orang yang ada di ujung tombak kita. Semua tuh staff-staff dihargai. Dapat bonus bagi mereka duluan. Tanpa mereka nggak bakalan kalian bisa hebat. Benar. Gitu. Jadi ada timbal balik. Atasan sayang dengan bawahan, bawahan menghormati atasan. Jadi semua saling menyayangi, perusahaan akan hebat. Alhamdulillah udah dapat jawaban berarti ya Bu Ita dapat ya. ilmu juga ya dari Mama. Makasih Insya Allah banyak. kita semua dijauhkan dari sifat-sifat ujub, sum'ah dan juga ria ya Ma. Dengerin. Besok lu bagi makanan, nggak usah divideoin, nggak usah direkam, sombong banget lu, emang lu doang yang bagi makanan. Iya Ma, maaf ya Ma. Bagiannya juga cuma 1 Ma, mending 3, 4, 5. Oh iya terima kasih. Iya, terima kasih ya. Alhamdulillah juga Sama-sama Mama, sama-sama bajunya. Lu berterima kasih. Iya Ma. Makasih juga Ma ilmunya, jadi bisa. Sekali lagi besok nggak usah diposting, Oke, nggak usah direkam. siap Ma, Nggak usah siap. bangga diri. Bekerja membantu orang lain, meringankan beban orang hanya karena Allah, bukan pengen dipamerkan sama orang. Lo nyobain? Iya, enak. Iya sih. Ih, Masya Allah. Coba dong. Mudah-mudahan kita cepat pulang biar kita cepat makan. Nah itu dia. Alhamdulillah ada Mama, ada solusi. Ibu, kenapa sih tidur mulu lagi ngaji? Mama Dede nggak tahu sih. Dari jam 1 saya bangun tahajud. Malamnya dia tidak ria. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melakukan ria, ujub, sum'ah. Apa sih namanya ria? Ria itu pamer agar perbuatan orang tadi dilihat oleh orang lain. Masya Allah, setan menggoda manusia. Yang pertama, setan menggoda manusia menyuruh dengan melakukan perbuatan dosa besar. Ibu, kenapa sih tidur mulu lagi ngaji? Mama Dede nggak tahu sih. Dari jam 1 saya bangun tahajud. Malamnya dia tidak ria. Dia tidak mengikuti perintah setan dengan kemalasan ibadah. Tapi paginya dia pamer, pengen dilihat orang. Dari jam 1 dia bangun udah tahajud. Tuh setan. Kemudian yang namanya ujub, gue paling hebat. Orang yang ujub melihat orang lain semuanya kecil, dia yang gede. Orang lain semuanya BODO, yang pintar dia. Dia melihat orang lain nggak berguna, gue yang paling hebat. Itu ujub, takjub dengan dirinya, merasa dirinya sangat besar. Padahal kita tahu Allahu Akbar, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Kenapa dia merasa besar? Ada orang yang merasa saya paling tinggi. Ada juga orang yang sum'ah, Masya Allah. Yang namanya sum'ah, dia berbuat baik, diomong, diperdengarkan dengan orang-orang. Biar orang sekampung, sekota tahu saya melakukan kebaikan. Itu pun dibenci oleh Allah, itu pun perbuatan setan. Maka dilarang bagi kita umat Islam untuk ria. Dilarang umat Islam untuk ujub. Dilarang juga untuk sum'ah. Di dalam surat Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kalian tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah sehingga memberikan kepada orang yang terbaik. Tapi jangan kita mengungkit-ungkitnya. Karena Allah tidak suka dengan orang yang mengungkit. Bahkan dalam An-Nisa
142 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas bahwa orang yang ria termasuk orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Adapun orang yang munafik yaitu orang yang ingin menipu Allah, kata Allah, aku balas tipuan mereka. Dan kalau mereka berdiri untuk sholat, malas-malasan, ogah-ogahan. Mereka malas, kalau sholat pun di depan orang, dia ria, pamer. Biar dikatakan dia paling medok bahasanya, dia paling tartil, dia paling rajin ibadah, dia paling hebat. Hanya sedikit mereka bersyukur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saya mengajak pemirsa, yuk hindarkan sifat ria, ujub, takabur, sum'ah, semua dibenci oleh Allah. Ini perbuatan setan, kita dibujuk oleh setan untuk menemaninya nanti dia milik kiamah. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa, ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Al-'afwu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.